Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siska Amelia dengan NIM 221610004 dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Cokro Aminoto Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pelayanan kehamilan pada trimester pertama. Nah, yang pertama terdapat pengertian antenatal care. Di sini saya memiliki dua pengertian. Yang pertama itu, antenatal care adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang profesional kepada ibu hamil selama masa kehamilan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Kemudian, antenatal care merupakan upaya preventif program pelayanan kesehatan obstetrik untuk optimalisasi luaran maternal dan neonatal melalui serangkaian kegiatan pemantauan rutin selama kehamilan. Selanjutnya terdapat tujuan pemeriksaan antenatal care, yaitu menjelaskan alasan asuhan antenatal, menjelaskan jurnal kunjungan asuhan antenatal, meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi, menjelaskan laporan langkah asuhan antenatal, serta mengenal gejala tanda bahaya pada kehamilan. Selanjutnya, pada pelayanan kesehatan, terdapat standar minimal yang harus terpenuhi. Nah, standar tersebut dikenal dengan istilah 7T pada pelayanan antenatal. Yang pertama, timbang berat badan. Yang kedua, mengukur tekanan darah. Yang ketiga, mengukur tinggi fundus. Yang keempat, pemberian imunisasi tetanus toksoid secara lengkap. Yang kelima, pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan. Yang keenam, tes terhadap penyakit menular seksual. Yang ketujuh, temu wicara dalam rangka persiapan rujukan. Selanjutnya, terdapat 4 pemeriksaan saat hamil trimester pertama. Yang pertama, pemeriksaan riwayat kesehatan. Pada kunjungan pertama, dokter atau bidan akan memeriksa riwayat kesehatan ibu, sehingga dapat diketahui apakah ada hal-hal yang mungkin bisa berdampak pada kehamilan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan. Yang pertama, riwayat kesehatan keluarga, apakah ada gen kembar dalam keluarga, bagaimana riwayat kesehatan ibu hamil, riwayat kehamilan sebelumnya, serta bagaimana riwayat menstruasinya. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Dilakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh, meliputi berat badan, tinggi badan, abdomen, serta melakukan pemeriksaan tambahan. Yang ketiga, tes urin. Beberapa hal yang dapat diketahui dengan tes urin: yang pertama, kadar gula, yang kedua, kadar protein. Kemudian yang keempat itu tes darah, meliputi golongan darah, hemoglobin, pemeriksaan hepatitis B dan C, dan pemeriksaan rubella. Selanjutnya, terdapat beberapa perubahan fisiologi pada ibu hamil trimester pertama. Yang pertama, pembesaran payudara. Payudara akan membesar dan mengencang karena terjadi peningkatan hormon kehamilan yang menimbulkan pelebaran pada pembuluh darah. Kedua, sering buang air kecil. Keinginan sering buang air kecil pada awal kehamilan dikarenakan rahim yang membesar dan menekan kandung kencing. Yang ketiga, konstipasi. Keluhan ini sering dialami selama awal kehamilan karena peningkatan hormon progesteron yang menyebabkan relaksi otot sehingga usus bekerja kurang efisien. Kemudian sakit kepala. Sakit kepala lebih sering dialami pada ibu hamil pada awal kehamilan karena adanya peningkatan tuntutan darah ke tubuh sehingga ketika akan mengubah posisi dari duduk atau tidur ke posisi yang lain, tiba-tiba sistem sirkulasi darah merasa sulit beradaptasi. Kemudian, merasa lelah. Hal ini terjadi karena tubuh bekerja secara aktif untuk menyesuaikan secara fisik dan emosional untuk kehamilan. Kemudian morning sickness atau mual dan muntah. Hampir 50% wanita hamil mengalami mual dan biasanya mual dimulai sejak awal kehamilan. Mual muntah di usia muda disebut morning sickness, tetapi kenyataannya mual muntah ini dapat terjadi setiap saat. Kemudian kram perut. Kram perut saat trimester awal kehamilan seperti kram saat menstruasi di bagian perut bawah atau rasa sakit seperti ditusuk yang timbul hanya beberapa menit dan tidak menetap adalah normal.
Hal ini sering terjadi karena adanya perubahan hormonal dan juga karena adanya pertumbuhan dan pembesaran dari rahim, di mana otot dan ligamen merenggang untuk menyokong rahim. Kemudian, peningkatan berat badan. Pada akhir trimester pertama, wanita hamil akan merasa kesulitan memasang kancing atau rok celana panjangnya. Hal ini bukan berarti bahwa ada peningkatan berat badan yang banyak, tapi karena rahim telah berkembang dan memerlukan ruang. Ini semua karena pengaruh hormon estrogen yang menyebabkan pembesaran rahim dan hormon progesteron yang menyebabkan tubuh menahan air. Yang terakhir, meludah. Keinginan meludah yang terjadi pada ibu hamil yang terus-menerus dianggap normal sebab hal ini termasuk gejala morning sickness. Selanjutnya, terdapat perubahan psikologis pada ibu hamil trimester pertama. Yang pertama, ibu selalu merasa tidak sehat dan kadang-kadang merasa benci dengan kehamilannya. Kadang muncul penolakan, kecemasan, dan kesedihan. Bahkan, kadang ibu berharap agar dirinya tidak hamil saja. Kemudian, ibu akan selalu mencari tanda-tanda apakah ia benar-benar hamil. Hal ini dilakukan sekedar untuk meyakinkan dirinya. Yang keempat, setiap perubahan yang terjadi akan selalu mendapat perhatian dengan seksama. Nah, pada penata-laksanaan ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester pertama, yang pertama mual dan muntah, disebut dengan hipermesis gravidarum atau morning sickness, merupakan keadaan mual yang kadang disertai muntah dengan frekuensi lebih dari 5 kali. Penyebab pasti morning sickness belum diketahui dengan jelas, tetapi memiliki faktor hormonal yaitu ibu hamil, HCG meningkat, menstimulasi hormon estrogen, merangsang peningkatan keasaman lambung, sehingga ibu merasa mual. Kemudian reaksi imunologiknya, adanya sel-sel plasenta yang menempel pada dinding uterus yang awalnya ditolak tubuh karena dianggap sebagai benda asing, sehingga terjadi mual-mual. Penata laksanaan morning sickness oleh bidan yang pertama, melakukan pengaturan pola makan, menghindari ketegangan yang dapat meningkatkan stres dan mengganggu istirahat tidur. Minum air jahe dapat mengurangi gejala mual dan muntah secara signifikan. Kemudian menghindari konsumsi kopi atau kafein, tembakau dan alkohol, dan berikan tablet B6 1,5 mg per hari untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Yang kedua, pusing. Pusing terjadi pada awal kehamilan, penyebab pasti belum diketahui, tetapi diduga karena pengaruh hormon progesteron yang memicu dinding pembuluh darah melebar sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan darah dan ibu merasa pusing. Nah, penata laksanaannya itu bila disebabkan oleh hormon cukup istirahat, tidur dan menghilangkan stres. Apabila disebabkan anemia dan hipertensi, bidan melakukan kolaborasi. Tetapi bila disebabkan karena hipotensi, agar mengurangi aktivitas dan menghemat pengeluaran energi, dan menghindari gerakan yang mendadak. Yang ketiga, mudah lelah. Muncul pada awal kehamilan, disebabkan oleh penurunan drastis laju metabolisme pada awal kehamilan dan peningkatan progesteron yang mempunyai efek tidur. Dan keluhan ini akan hilang pada trimester pertama. Penata laksanaannya yaitu meyakinkan ibu bahwa kelelahan adalah hal yang normal dan akan hilang pada trimester pertama. Melakukan pemeriksaan kadar zat besi, menganjurkan ibu untuk beristirahat di siang hari, dan menganjurkan ibu untuk minum lebih banyak dan mengonsumsi makanan seimbang. Selanjutnya, kebutuhan fisiologi dan psikologi ibu hamil pada trimester pertama. Pertama, kebutuhan fisiologi. Ibu memiliki kebutuhan oksigen, senam hamil, nutrisi dan kalori, asam folat dan kalsium, protein, lemak dan zat besi, personal hygiene, seksual, serta eliminasi. Kemudian, memiliki kebutuhan vitamin A, B, C, D, E, dan K. Dan kebutuhan psikologi yaitu support keluarga pada saat kehamilan, support dari tenaga kesehatan, rasa aman dan nyaman, serta persiapan menjadi orang tua. Selanjutnya, edukasi perkembangan janin pada trimester pertama. Yang pertama, bulan pertama, kehamilan dimulai dari minggu pertama sampai minggu keempat. Di 1 bulan pertama, kehamilan, zigot sudah berkembang menjadi embrio. Ketika embrio sudah menempel pada dinding rahim, janin akan mulai terbentuk. Kemudian bulan kedua, dimulai dari minggu ke-5 sampai minggu ke-8. Di bulan kedua kehamilan,
Organ tubuh yang tadinya sudah terlihat tumbuh mulai berfungsi walaupun belum optimal. Sejumlah organ tubuh seperti peredaran darah, saraf, pencernaan, dan saluran kemih terus berkembang dan berfungsi. Pada bulan ketiga, dimulai dari minggu 9 sampai 13, alat kelamin janin sudah mulai terbentuk, tetapi belum bisa menentukan jenis kelamin calon bayi, dan bagian tubuh lain janin seperti kelopak mata, serta kuku jari, tangan, dan kaki sudah mulai terlihat. Lengan dan kaki si kecil juga sudah dapat berkembang sempurna sesuai dengan fungsinya. Di akhir trimester pertama kehamilan, janin mama akan berkembang kurang lebih sepanjang 5,08 sampai 7,62 cm. Nah, yang terakhir itu adalah edukasi tanda bahaya kehamilan pada trimester pertama. Yang pertama, apabila salah satu sisi perut terasa nyeri terus-menerus atau parah. Yang kedua, nyeri terkadang merembet sampai ke ujung salah satu bahu. Yang ketiga, bagian bawah perut terasa sangat sakit atau kram perut. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang pelayanan kesehatan pada ibu hamil trimester pertama. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.